Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kinanti, perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan Irina Kusnaldi dengan NIM 006, Yagi Prayogo dengan NIM 009, Eka Fikiesti dengan NIM 016, Kamelia Megista dengan NIM 022, saya Putri Kinanti dengan NIM 035 dan Eva Juniarti dengan NIM 042. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pasar monopolistik. Silahkan disimak videonya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu pasar monopolistik. Jadi mungkin dari teman-teman dulu teman-teman pasti tahu lah apa itu pasar monopolistik. Setidaknya ada sedikit kata-kata atau terbesit dalam pasar monopolistik ketika teman-teman mendengar kata pasar monopolistik. Ya, seperti ada banyak produsen, terus banyak variasi atau karakteristik yang membedakan suatu produk. Kenapa seperti itu? Nah, karena produknya itu cuma satu jenis, tapi karakteristiknya beda-beda. Nah, ini mungkin buat teman-teman bingung. Terus ketatnya promosi, terus habis itu penjual bebas menentukan harga. Nah, di sini itu tadi ya sesuai dengan pandangan teman-teman apa itu pasar monopolistik. Jadi buat teman-teman kalau seperti itu tadi ya sudah tepat, yaitu pasar monopolistik. Terus saya akan coba jelaskan kenapa pasar monopolistik banyak penjualnya gitu ya. Nah, kenapa kok banyak penjualnya? Padahal yang dijual itu satu produk seperti tadi yang saya katakan, atau satu jenis produk gitu. Nah, karena ya kita tidak memungkiri bahwa selera atau kebutuhan seseorang itu beda-beda, walaupun itu barang itu satu fungsinya. Kalau kita contoh gitu, kita mungkin memandang sesuatu itu kan dari sisi depan, sisi samping, dan sejenisnya ya. Kita juga akan merasakan fungsi dari suatu barang atau jasa itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Nah, itulah yang menyebabkan secara umumnya kenapa kok pasar monopolistik itu banyak produsennya. Terus kita masuk, apa itu barangnya itu satu tapi banyak banget yang jual itu, dan itu tuh tetap terjalin, tetap laris aja, ada yang beli aja gitu ya. Nah, saya ambilkan contoh produknya itu satu aja gitu ya, sabun gitu. Kenapa sabun mandi itu ya banyak produsennya, padahal itu cuma sebagai sabun mandi, dan itu pun di pasar udah ada yang jual, tapi masih ada aja produsen baru yang bermunculan untuk menjual apa itu sabun mandi gitu ya, atau menjual sabun mandi. Karena ya kita rasakan mungkin antara saya dengan teman-teman di sini berbeda dalam menggunakan sabun mandi gitu ya. Maksudnya berbeda yaitu mereknya gitu. Kalau saya cenderung biasanya Lifebuoy atau Biore sabun cair itu, tapi dari teman-teman mungkin ada yang pakai apa namanya Dettol batang atau sabunnya Lux atau Gift gitu. Nah, itu kan sebenarnya merek-mereknya banyak, dan teman-teman sendiri yang akan menentukan mau menggunakan yang mana kan. Itu tergantung preferensi masing-masing. Nah, itulah kenapa pasarnya itu selalu ada gitu. Kenapa produsennya itu selalu bermunculan untuk menghasilkan produk-produk tersebut gitu. Ya karena selera konsumen itu berbeda-beda gitu. Jadi ya sudah sangat umum. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yagi mengenai pasar monopolistik. Ternyata dalam pasar monopolistik ini tidak lepas dari persaingan-persaingan dari berbagai perusahaan. Persaingan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produknya masing-masing. Banyak sekali persaingan dalam pasar monopolistik ini, mulai dari segi pemasaran, harga, kualitas, bahkan sampai ke model produknya. Oke Mbak Iren, tadi sudah sedikit disinggung mengenai persaingan yang ada di dalam pasar monopolistik. Apakah di sini Mbak Iren akan menjelaskan atau mengupas sedikit mengenai permasalahan tersebut? Oke, benar sekali. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai permasalahan dalam pasar monopolistik, yaitu perang harga yang terjadi antara P&G dan Unilever. Di sini kedua harga sampo tersebut berlomba turun lebih murah. Rupanya dua produsen besar ini memang sedang perang harga. Mereka bersaing menurunkan harga sampo bikinannya. Bagaimana nih menurut Mbak Eka mengenai permasalahan tersebut?
Bisa nggak sih Mbak Eka ini membantu saya untuk mengupas masalah ini lebih dalam lagi? Baik Mbak Iren, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lebih mendalam tentang permasalahan yang Mbak Iren sudah angkat tadi, yaitu mengenai harga sampo antara P&G dan Unilever berlomba-lomba mengalami penurunan lebih murah. Kedua perusahaan tersebut bersaing menurunkan harga sampo produknya. Awal mula penurunan harga ini atau pelopor penurunan harga tersebut adalah P&G. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menurunkan harga jual produk sampo unggulannya seperti Pantene, Rejoice, dan Head & Shoulders. P&G mengungkapkan penurunan harga ini adalah salah satu upaya untuk memperluas pasar mereka. Misalnya, Pantene yang membidik segmen menengah atas. P&G bisa menurunkan harga tersebut lantaran menggunakan konsep pemusatan produksi secara regional, yaitu distribusi produknya ditangani secara integrasi antar satu negara dengan negara lain. Hal ini membuat pengaturan stok jadi lebih efisien. Menurut riset dari CIMB-BK, Sekuritas Indonesia menyebutkan bahwa P&G menurunkan harga Pantene dan Rejoice untuk ukuran 200 ml sebesar 26% dan Head & Shoulders untuk ukuran 180 ml sebesar 17,5%. Langkah yang dilakukan P&G dalam menurunkan harga jual itu justru membuat Unilever menjadi panas karena rupanya penurunan harga produk yang dilakukan P&G menggeser pasar Unilever. Apalagi konsumen Indonesia termasuk sensitif pada harga. Hal tersebut membuat produsen kosmetik asal Eropa tersebut juga ikut menurunkan harga jual sampo mereka. Menurut riset CIMB-BK, Unilever memangkas harga sampo Dove ukuran 360 ml turun 33%. Selain itu, Unilever juga memberi hadiah 90 ml Sunlight dan Clear untuk setiap pembelian botol isi 180 ml tanpa kenaikan harga. Manajemen Unilever sendiri juga mengakui mereka memangkas harga sampo dan produk perawatan kulit selain sebagai balasan pada P&G. Nah, mungkin itu permasalahan yang dapat saya jelaskan, Mbak Iren. Selanjutnya, menurut Mbak Iren, kenapa pasar perang harga antara P&G dan Unilever tadi termasuk ke dalam pasar persaingan monopolistik? Nah, menurut saya ini mengapa sih persaingan ini itu termasuk dalam persaingan pasar monopolistik? Yang pertama ini, mereka ini memiliki corak yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya, atau dikatakan bahwa produk ini memiliki karakter tersendiri yang tentunya berbeda dengan sampo bermerek lainnya, sehingga konsumen dapat membedakannya. Karena produk-produk yang dihasilkan berbeda karakteristiknya, maka secara fisik cukup mudah bagi konsumen untuk membedakan produk keluaran perusahaan satu dengan keluaran perusahaan lainnya. Seperti hanya sampo Pantene yang merupakan salah satu produk dari P&G ini, tentunya akan berbeda dengan produk sampo lain yang dimiliki oleh PT Unilever seperti Lifebuoy dan masih banyak lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk, desain, logo, kemasan, dan kualitas. Dan yang kedua, banyaknya produsen dan penjual. Dalam hal ini, dapat kita lihat di pasaran bahwa produk sampo ini sudah banyak sekali dijual. Bahkan, satu penjual pun bisa menjual berbagai produk sampo dari berbagai macam perusahaan. Dan yang terakhir menurut saya itu karena kuatnya persaingan dalam promosi penjualan, misalnya melalui iklan dan penggunaan brand ambassador. Karena setiap perusahaan ini memiliki keunikan produk masing-masing, sehingga dibutuhkan promosi yang tinggi. Hal ini tentunya akan membuktikan bahwa
pasar persaingan bukan pada harga, tetapi pada bentuk dan corak pun sangat dilihat oleh berbagai perusahaan. Pada pasar monopolistik ini, harga bukan penentu utama dalam persaingan, melainkan pada keunggulan atau keunikan dari produk tersebut. Untuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan PMG ini dalam membentuk citra merek samponya, yaitu Pantene, mereka merekrut seorang artis sekaligus penyanyi, yaitu Anggun Sasmi, itu sebagai brand ambassador mereka. Upaya tersebut ditempuh oleh perusahaan agar produknya tetap diminati oleh konsumen. Salah satunya adalah menjadikan selebriti sebagai bintang iklannya ataupun sebagai brand ambassador. Salah satu tujuan memilih seorang brand ambassador adalah untuk mengajak konsumen menggunakan produk suatu perusahaan dan untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus selalu aktif melakukan promosi agar konsumen yakin bahwa produk yang dihasilkan berbeda dan lebih baik dari perusahaan lainnya. Mungkin seperti itu Mbak Eka dari pandangan saya. Kalau dari Mbak Eka sendiri bagaimana? Apakah ada tambahan? Mungkin kalau ada boleh nih sedikit dibagi ilmunya ke kita. Oke, baik Mbak Iren, menurut saya tadi yang sudah Mbak Iren jelaskan sudah sangat jelas dan memang seperti itu. Tapi di sini saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai persaingan harga sampo. Itu dikatakan dalam permasalahan pasar monopolistik. Karena pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli dan oligopoli. Kemampuan itu berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dari ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Sama halnya dengan produk sampo, setiap sampo tentunya memiliki ciri khusus sendiri. Sebut saja sampo Pantene, di mana ciri khasnya adalah kandungan formula khusus, yaitu provitamin B5 yang berfungsi menguatkan rambut. Vitamin ini memberikan lapisan pelindung tambahan bagi kutikula yang mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, kimiawi, dan metabolisme tubuh. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kunci keistimewaan produk Pantene ini terletak pada kemampuan formula dalam meningkatkan batang rambut menjadi lebih kuat, khususnya pada bagian yang rusak. Sedangkan Lifebuoy misalnya memiliki keunggulan pada kandungan milk protein, plak formula, dan zinc yang mana mampu mengatasi permasalahan untuk rambut yang berketombe. Akibatnya, tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Itu saja Mbak Iren, tambahan dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Iren. Oke, ternyata tambahan dari Mbak Eka ini sangat bagus ya, bisa melengkapi dari jawaban saya tadi. Ternyata tidak sadar ya, kita ini sudah berbincang-bincang mengenai permasalahan pasar monopolistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau dari Mbak Eka sendiri bagaimana ya? Dari saya juga sudah cukup Mbak Iren. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai permasalahan pada pasar monopolistik. Kami undur diri, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tips atau solusi yang bisa digunakan produsen di dalam pasar monopolistik. Yang pertama itu, pasar monopolistik sudah terkenal dengan persaingannya yang cukup ketat dan tinggi. Nah, oleh karena itu, produsen yang ingin memasuki pasar monopolistik hendaknya memiliki modal yang cukup besar dan juga pengalaman yang cukup pada bidang ini. Mengapa demikian? Karena apabila tidak memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup, produsen tersebut akan cepat tersingkir dan tergantikan oleh produsen atau pengusaha yang lain. Nah, yang kedua, masalah modal. Dalam pasar monopolistik memang dibutuhkan modal yang cukup besar. Nah, modal-modal ini nanti digunakan untuk berinovasi dan juga promosi
usaha dari produsen tersebut. Selain itu, pemain-pemainnya dalam pasar monopolistik memiliki skala ekonomi yang tinggi. Apabila produsen tidak memiliki modal yang besar, maka produsen tersebut tidak bisa mengikuti skala-skala pemain pasar monopolistik yang lain, dan produsen tersebut akan tertinggal atau tersingkir dari pasar monopolistik. Untuk yang ketiga, dalam pasar monopolistik, produsen itu dituntut untuk selalu melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Kan dalam pasar monopolistik ini memang tidak main harga, tetapi main pada inovasi-inovasi dari produknya. Nah, apabila sering berinovasi juga nanti akan berimbas pada biaya produk dan juga harga produk yang dijual. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.